Itu kurang ajar, kufur. Rasul berkata kullu bid'ah, semua bid'ah sesat. Orang yang mengatakan bid'ah hasanah, ini ujung-ujungnya orang yang mau membenarkan tindakan-tindakan bid'ah yang dia lakukan dengan dalih bid'ah hasanah. Padahal demi Allah, pernah nggak Rasul bilang bid'ah hasanah gitu? Pernah nggak? Awaslah kamu dari perkara-perkara yang baru, muhdas, perkara yang baru dalam agama, bukan dalam kehidupan dunia, karena ia akan berkembang sesuai dengan tingkat berpikir manusia. Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia silahkan kalian sibukkan diri. Tidak. Begitu tahu ngaji ini, pulang ke rumah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini enggak hikmah dalam dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang itu kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya, sepanjang dalilnya ada, contoh nggak ada, nggak harus diponis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali. Kenapa nggak ada contohnya, tapi dalilnya ada? Kan sering saya contohkan. Makan daging dob, nggak ada contohnya. Zakat pakai beras, gak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma, zakatnya pakai gandum. Berarti antumnya zakat pakai beras itu bid'ah semua. Nah, tidak, merumuskan ilmu itu gak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Itu yang berbahaya nantinya. Ya, jelas ya. Apalagi menafsir ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, itu yang fatal. Ada tauhid, ada akhlak, ada fikih, ada tasawuf. Anda memandang fikih pakai tauhid yang gak nyambung, gak akan nyambung. Ya, apa hukumnya? Kemudian misal, apa hukumnya saya pengajian di Monas misalnya? Ya, mau pengajian di Monas tapi dinilai dengan hukum tauhid yang nggak nyambung. Tauhid itu hukumnya hukum akidah. Hukum akidah nggak bisa dipakai menafsirkan fikih. Akidah itu hitam putih, nggak ada abu-abunya. Kalau fikih itu pilihan. Ya, tarihil ahkamul khamsah, pilihannya pasti satu di antara 5. Bisa halal mubah, bisa tadi ke kiri makruh, kiri lagi kemudian haram, ke kanan sunnah, kemudian langsung menjadi wajib. Ya, bisa sunnah, bisa wajib, tengah-tengahnya mubah. Ke kirinya bisa makruh, bisa haram. Kapan itu menjadi mubah, makruh atau haram? Kapan kemudian jadi naik jadi sunnah? Kapan naik jadi wajib? Tergantung pada kondisi hukum yang menyebabkan itu dihukumi demikian. Disebut dengan ilat namanya. Jadi kalau belum paham ilatnya nggak bisa. Makanya tauhid diajarkan sebelum hijrah. Ya, fikih diajarkan setelah hijrah. Karena ketika hijrah sudah dekat dengan Allah, diajarkanlah fikih. Makanya kalau ada orang yang menghukumi dengan tauhid, belajarnya tauhid, menghukumi masalah fikih, pasti orang itu belum hijrah. Belum hijrah, karena masih belajar di tahap-tahap awal, belum mengerti tentang hukum-hukum fikih. Ya, paham ya? Nah, jadi yang seperti ini menurut saya dijauhi saja, dijauhi, supaya tidak melahirkan nanti fanatisme yang berlebihan, dan belajar dengan baik lagi, serta tetap mendoakan yang demikian. Tadi tetap dihukumi hukum bergaul yang biasa. Jangan sampai kemudian jadi kasar, tidak. Ya, teman-teman bergaul, saya tidak pernah mengajarkan Anda mencela orang. Walaupun ada yang mencela saya, nggak apa-apa, mungkin belum tahu. Saya aja memaafkan, kenapa Anda mesti ribut? Nyata tidak jika semua tindak tanduk kaum Salafi Wahabi itu betul-betul sesuai sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya yang ia keluarkan, atau bahkan sebenarnya mereka itu pelaku sekaligus pencipta bid'ah sesat yang sejati, sebagaimana yang ia sering tuduhkan pada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang setiap amalannya jelas terdapat dalil nas dan berpanutan kepada ulama salafus soleh. Generalisir buta golongan Wahabi Salafi terhadap semua amalan yang tidak memiliki dalil teknis dari Nabi Muhammad SAW sebagai bid'ah. Golongan ini sangat tidak mau mengakui tradisi, apalagi kebudayaan bercampur dengan agama. Bahkan mereka menolak dengan mentah-mentah penggunaan tradisi dan kebudayaan sebagai infrastruktur keagamaan atau sekedar sebagai wasilah atau media dakwah. Dalil andalan mereka adalah selama tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka haram hukumnya dilakukan. Karena agama Islam sudah sempurna, sebagaimana ayat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Nalar bid'ah dan sesat ala pikiran Wahabi Salafi berlandaskan kepada dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun," yang artinya, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Sehingga dalam paham Salafi Wahabi, seluruh amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tertolak. Hadis ini dipahami secara tekstual oleh orang Salafi Wahabi sebagai dasar pembid'ahan semua amalan yang dilakukan oleh Muslim di Nusantara ini. Lebih jauh, mereka menganggap Muslim di Nusantara sebagai ahlu bid'ah dan tempatnya adalah neraka. Padahal, dalam kerangka membumikan Islam diperbolehkan mempertahankan tradisi dan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam sebuah riwayat dinyatakan, "Laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin la asastul ka'bata ala qawaid Ibrahim," yang artinya, kalau bukan karena kaummu yang baru saja lepas dari kekufuran, akan aku bangun kembali pondasi Ka'bah sesuai dengan dibuat oleh Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konteks hadis ini sangat jelas bahwa Nabi Muhammad SAW mengakomodir atau membiarkan tradisi jahiliyah karena berpotensi menimbulkan gejolak masyarakat. Hobi menyalahkan Salafi Wahabi kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai contoh misalkan tuduhan bid'ah membaca bersama-sama wirid atau zikir setelah sholat fardu, yasinan, tahlilan, dan membaca yasin di malam nisfu Sya'ban. Salafi Wahabi sangat membenci wiridan atau amalan lain yang dilakukan secara bersamaan oleh sebagian besar kaum muslim dengan tuduhan sesat dan bid'ah. Namun, kebencian terhadap wiridan setelah sholat tidak menjalar kepada pandangan kebencian terhadap praktik menyalakan handphone setelah sholat. Jika wiridan, zikir bersama setelah sholat oleh Salafi Wahabi ditentang dengan keras, namun ketika menyalakan HP setelah sholat tidak pernah dipersoalkan, bahkan mereka ia lakukan. Salah satu contoh lain misalkan, jika datang bulan Ramadan, orang Wahabi Saudi Arabia mengadakan sholat tahajud berjamaah sebulan suntuk dengan memilih waktu khusus di bulan Ramadan dari awal hingga akhir bulan Ramadan, seperti yang dilakukan di Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah, dan diimami oleh tokoh-tokoh Wahabi. Tradisi tata cara amalan berjamaah tahajud sebulan suntuk yang dikhususkan pada bulan Ramadan ini jelas-jelas tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh nyata di Indonesia yaitu penerjemahan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa seperti yang diterbitkan oleh Departemen Agama adalah termasuk bid'ah jika melihat definisi bid'ah oleh Salafi Wahabi sendiri. Namun kenyataannya di Indonesia, terjemahan Al-Quran dari Departemen Agama ini sering dijadikan kitab rujukan bagi orang Salafi Wahabi Indonesia itu sendiri. Nah, pemikiran Wahabi ini memang rancu dan aneh, jelas kelihatan dangkalnya. Ia mengaku penerus salaf, padahal kenyataannya ia ingkar terhadap pandangan dan perilaku ulama salafun as-sholih, dan tak jarang pula ia mereka sesat-sesatkan. Sehingga jika dilihat dari kerancuan otaknya, sejatinya mereka para kaum dangkal Salafi Wahabi ini adalah pelaku dan pencipta bid'ah yang sengaja dibungkus dengan
tameng kata salaf sunnah ala made in Wahabi. Wallahu a'lam bissawab.